Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Oke, kita siapkan hati. Kita ambil waktu sejenak. Ambil waktu tenang sejenak. Mari kita rasakan saat teduh bersama Tuhan. Saat teduh adalah saat ketika hati Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan hadir membawa keteduhan. Itulah makna saat teduh. Momen di mana hati menjadi tenang. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Engkau yang membawa kami. Engkau yang mendidik kami ke dalam jalan kebenaran. Mari kita sembah Tuhan.
Mari kita menyembah Dia. Rasakan kasih itu mengalir. Bapak Ibu jangan berdiam diri. Jangan izinkan pikiran Bapak Ibu kosong. Tapi melekatlah pada Tuhan. Pikirkan hanya apa yang baik. Hanya apa yang murni. Dan pikirkanlah apa yang sedap didengar. Pikirkanlah hal-hal yang membangun. Hal-hal yang memberi semangat. Pikirkanlah yang suci. Penyembahan adalah keintiman Bapak Ibu. Penyembahan adalah hubungan. Hubungan yang intim. Penyembahan adalah urusan pribadi tiap pribadi dengan Tuhan. Gak ada urusan dengan remoka. Gak ada urusan dengan pemuridan. Penyembahan adalah hubungan pribadi. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Bapa kita. Mari kita panggil Dia Bapa. Mari kita panggil Dia Bapa. Karena kita adalah anak. Tapi walaupun sebagai anak, Bapa inginkan kita mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan secara penuh di dalam anaknya Yesus Kristus. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu dan pembaruan rohmu. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini semua karena kasih-Nya. Kita ada pada saat ini semua karena cintanya.
Ini adalah masa anugerah Bapak Ibu, di mana kita berjauhan, tapi secara roh kita dapat bersama-sama. Sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi di gunung itu, tidak lagi di sebuah tempat. Karena penyembahan adalah hati. Dulu kita berpikir hanya di gereja lah kita dapat menyembah, kita dapat bertemu dengan Tuhan. Sekian ratus tahun manusia tidak mengenal penciptanya. Surga bertindak. Dia izinkan pandemi ini terjadi agar kita mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Agar kita mengerti bahwa kita dapat berhubungan dengan Tuhan dimanapun, kapanpun, dengan cara bagaimanapun. Tidak ada lagi orang berseru, aku nggak ke gereja karena aku nggak punya uang untuk kolektor, untuk persembahan. Aku nggak punya uang untuk transport. Tuhan mau bilang kepada kita, penyembah yang benar dapat menyembah Allah dimanapun. Sudah tiba saatnya. Rasakan aliran-aliran itu mengalir. Rasakan kasihnya mengalir. Tuhan, berikan kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari kita katakan bersama-sama, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman
di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakan amin. Seperti rusa yang rindu akan air. Rindu sungai-Mu Tuhan. Rasa haus dengan sangat. Membuat kita mencari air. Bukan menunggu air itu datang, tapi berdiri, bergerak, mencari air untuk diminumnya. Barang siapa haus, marilah minum dari air kehidupan yang ada padaku. Demikian firman Tuhan. Barang siapa lapar, makanlah roti yang daripadaku, karena tubuhku adalah benar-benar makanan, yakni firman Tuhan. Setiap paginya kita deklarasikan 2 Korintus 2 ayat 14. Kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Kitab 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5. Kolose 1 ayat 14. Dan 1 Petrus 2 ayat 24. Apa yang kita perkatakan setiap paginya bukanlah iman yang membabi buta, tapi semua berdasarkan firman Tuhan. Semua berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab kehidupan. Itulah pengakuan iman yang benar. Memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, yang membawa Bapak Ibu kepada kedewasaan, kepada kedewasaan yang lain. Jauhkanlah mulut serong daripadamu, dan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah mata kita terus memandang ke depan. Dan jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita berkumpul pada pagi hari ini di depan tahta Tuhan. Kita sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Nya.
Kita rindukan curahan kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini. Kita merindukan Tuhan menggenapi janjinya. Mari kita ambil waktu pribadi buat Tuhan. Mari kita dengarkan apa yang Tuhan katakan untuk Bapak Ibu secara pribadi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, telinga rohmu terbuka. Selubung-selubung roh yang menutupi hidupmu terbuka, tersingkap. Agar dengan mudah Bapak Ibu dapat mendengar suara Tuhan. Suara Bapa Surgawi dan suara Roh Kudus. Selubung-selubung yang menutupi hati tersingkap pada saat ini. Sehingga Bapak Ibu dapat dengan jelas mendengar suara Tuhan berkata-kata. Karena Tuhan ingin sekali, Tuhan banyak sekali yang ingin Ia katakan kepada masing-masing kita secara pribadi. Tuhan rindu berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga mengalami rindu yang sama? Atau apakah cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan? Betapa Ia mengasihi kita. Ketika Ia disalib, ketika Ia disiksa, ketika Ia memikul salib itu, Ia jatuh berkali-kali karena kelelahan dan kelemahan tubuh. Lalu saya bertanya, Tuhan, jika harus mati, kenapa Tuhan bangkit untuk kembali berjalan, memikul salib itu? Sebuah pandangan yang saya gak bisa lupa. Ia menatap saya dengan penuh arti. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan, aku harus bangkit. Aku harus berdiri. Aku harus memikul salib ini untuk kamu. Tapi apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan untuk surga? Kita mau berendam Bapak Ibu. Kita mau berendam dalam kolam yang airnya bernama cinta.
Rasakan air itu mengalir. Rasakan air itu memenuhi Bapak Ibu. Rasakan air itu menenggelami Bapak Ibu. Rasakan setiap aliran air yang menyentuh kulitmu. Rasakan ketika Tuhan membawa kita tenggelam dalam hadirat-Nya. Tenggelam dalam cintanya. Siapa yang haus, ia akan mendapatkan air kehidupan. Siapa yang lapar, ia akan makan. Saya mau berkata-kata kepada Pak. Ia adalah Tuhan. Ia menyelidiki isi hatimu. Dan surga sudah mendengar isi hatimu. Apa yang baru saja pakaikan dalam hati? Surga mendengar. Surga mendengar. Lepaskan. Ekspresikan. Katakan. Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulutmu. Berjalan. Tuhan ada di sana. Tuhan bersamamu. Naik sebuah angkot
Tuhan duduk di sebelahmu. Dan Ia turun bersamamu. Ketika engkau mampir ke sebuah warung untuk membeli makan, dan sampai rumah, Tuhan juga ikut makan bersamamu. Ketika engkau tertawa, Tuhan tertawa. Ketika engkau menangis, Tuhan memeluk. Ditempatkannya malaikat surga bersama Ibu ini. Kalau Ibu merasa merinding-merinding, mungkin merasa sejuk, karena Bapa menempatkan malaikat bersamamu. Rohnya ingin memperbarui akal budimu. Sehingga ditaruhnya kerup dengan pedang yang menyala-nyala untuk menghalau karakter yang lama, pemikiran yang lama, dan cara hidup yang lama. Pembaruan akal budi, hati Tuhan diberikannya kepadamu pada pagi hari ini. Saya melihat ada di antara Bapak Ibu yang dibawa Tuhan ke padang rumput. Yang rumputnya hijau dan suasananya tenang sekali. Lalu membaringkan ketika matanya melihat ke langit, lihat di sana ada cahaya yang berbentuk salib. Lalu juga ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan penglihatan salib pada pagi hari ini. Salib melambangkan jembatan, perdamaian antara kita dengan Bapa surgawi.
Lalu saya melihat ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini disuapin sebuah sepotong roti. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Roti mana? Yang melambangkan pemeliharaannya sempurna. Jangan khawatir akan masa depanmu. Jangan khawatir akan pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Lalu saya diperlihatkan sekuncup bunga. Ketika embun itu hadir pada pagi hari ini, dan bunga itu perlahan-lahan mulai mengembang. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa arti dari semua ini? Sebuah pikiran yang baru ketika mendapatkan firman Allah yang murni, maka terbuka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan kembali firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Nggak usah terburu-buru berbicaranya. Tangkap dan renungkan setiap kalimat yang Bapak Ibu perkatakan. Saya mengutipnya dalam kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati.
dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu, Kristus. Dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu, Bapa. Yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima nama-Mu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu, Kristus, saya diam di dalam hatiku. Itu yang membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih-Mu, Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi-Mulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalamku. Bagi-Mulah kemuliaan ada di dalam saya, dan di dalam Engkau, Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik.
supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan saya mengucap syukur dalam tiap-tiap hal dan bersuka cita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain juga, seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tidak bercacat dan kudus di dalam Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu Yesus, Tuhanku, dengan semua orang kudus-Mu. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya, dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allahku atas kasih karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan, dalam segala macam pengertian, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Engkau Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikian saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara saya menantikan pernyataan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga akan meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat
pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya, hamba-Mu ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bapak, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Pengakuan kami benar di hadapan surga. Karena apa yang kami katakan berlandaskan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak. Tiap pribadi kepada Tuhan. Mari kita doakan bangsa ini. Mari kita doakan kepala negara beserta staf, aparat keamanan, tenaga kesehatan, keamanan lingkungan. Mohonkan belas kasihan Tuhan atas mereka. Agar mereka juga boleh mengenal kasih Bapa. Ambil waktu, doakan juga buat orang-orang yang terpapar COVID. Yang merasa demam, panasnya nggak stabil, tenggorokannya kering, kepalanya sakit, pencernakannya nggak baik, mual, lemah tubuh, sendi-sendinya ngilu, saraf-sarafnya sakit, batuk, tenggorokan kering, dehidrasi, lidah yang pahit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan. Biarlah setiap kalimat yang keluar dari lidahmu adalah perkataan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang benar, yang suci. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu adalah firman Allah. Sehingga firman itu yang menyegarkan, yang membawa kemenangan demi kemenangan. Pikirkan apa yang baik, sehingga sakit kepalanya hilang, makin berkurang dan hilang.
kita juga berdoa untuk usaha Bapak Ibu yang sedang berusaha atau yang memiliki usaha. Kiranya malaikat surgawi mendatangkan customer lama dan customer baru, pembeli lama dan pembeli baru. Bila mereka merasakan hadirat Allah di dalam diri Bapak Ibu, biarlah ada aroma keharuman yang keluar dari dirimu yang menarik perhatian, menarik pembeli. Akan kebenaran-kebenaran firman Allah. Lumbung-lumbungmu terisi dengan penuh. Gudang-gudangmu mengeluarkan beraneka macam barang. Tumbuhan-tumbuhan di ladang berlipat-lipat, berbuah banyak. Kambing domba beranak, bertambah-tambah, berlipat-lipat. Lembu sapimu mengeluarkan susu berlimpah-limpah. Anak-anakmu perempuan diberkati, diagungkan dan dipermuliakan. Seperti Esther, Tuhan bawa kepada tingkat-tingkat yang tinggi dalam hidupnya. Anak-anakmu laki-laki menjadi imam, raja, dan nabi. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Persekutuan yang manis bersama keluarga Elohim. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan total, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Saya olesi darah Tuhan Yesus Kristus dan minyak yang baru yang dari Roh Kudus pada kedua telinga, ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulut, dan memateraikan dalam hati dan pikiran dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah mendapatkan dan yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin.